Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, pada pagi hari ini saya akan membahas ini bimbingan saum Ramadan. Mungkin nggak relate sama waktunya mungkin, tapi tidak apa-apa, kita sama-sama mengambil faedah. Ini buku karangan Abu Ya'la Al-Qurnaidi LC rahimahullah taala. Baik, saya akan membahas di sini. Tadi saya membaca bab safar ketika Ramadan. Ketika safar ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh musafir. Yang pertama adalah hal ketika kapan puasa itu dibolehkan dan tidak dibolehkan. Kondisi yang pertama adalah musyaqqah syadidah jiddan. Musyaqqatus syiddah jiddan. Ini kondisi ketika puasa diharamkan. Bahwa ini hadis dari dari Jabir bin Abdullah. Dia berkata bahwa suatu ketika Rasulullah keluar, maksudnya di sini berjalan. Beliau ini berjalan dari Madinah menuju Mekah kalau nggak salah. Ini ketika ingin Fathu Mekah. Lalu ketika beliau berjalan dengan rombongan, beliau berhenti di satu tempat. Dia berhenti di sana, lalu beliau meminta segelas air. Lalu Rasulullah mengangkat gelasnya supaya dilihat sama rombongannya. Lalu beliau minum. Diminumlah air sama Rasulullah SAW. Lalu setelah itu berjalan lagi. Lalu ada yang menghampiri Rasulullah. Dia berkata kepada Rasulullah bahwa sebagian rombongan masih ada yang berpuasa. Lalu Rasulullah berkata, ulaikal asatu. Mereka orang yang berdosa atau durhaka. Mereka orang durhaka, mereka yang durhaka. Rasulullah berkata kepada orang-orang yang menahan puasanya. Dari hadis di atas bahwa dalam kondisi tersebut ketika kita sudah tidak kuat menahan puasa, maka jangan berpuasa. Maka puasa itu menjadi haram. Karena itu sebagaimana hadis sebagaimana bahwasanya itu ibaratnya kita melukai diri kita sendiri, karena tidak ada kewajiban puasa bagi orang yang safar, sebagaimana sebagaimana firman Allah dalam Quran, faman Astagfirullah. Enggak, yang berjalan. Yang safar kurang lebih ketika kalian sakit atau safar, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka nanti ganti di hari yang lain. Lalu kondisi yang kedua yaitu ini disebut musyaqqah muhtamalah. Kondisi di mana dia merasa berat sama puasanya ini, tapi dia masih bisa menahannya. Tapi dipaksakan untuk menahan. Ini juga hadis dari ini yang meriwayatkan Jabir bin Abdullah juga, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW keluar, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Beliau berjalan keluar, lalu dilihat segerombolan orang. Lalu Rasulullah bertanya kepada gerombolan, ada apa? Lalu gerombolan orang tuh menjawab, dia berpuasa. Lalu Rasulullah berkata, itu tidak baik baginya. Kurang lebih artinya begitu, itu tidak baik baginya. Maka kesimpulan dari hadis di atas adalah yang dimaksud dalam kondisi kedua ini adalah ketika puasa itu menjadi makruh. Dia mungkin kondisinya sudah sangat berat, tapi dipaksakan, maka puasa ini menjadi makruh. Lalu kondisi yang ketiga, ketika kita safar, yaitu kita dikasih pilihan mau puasa atau buka. Menurut pendapat Imam Ahmad, dia itu menganjurkan berbuka aula. Berbuka itu lebih dianjurkan menurut pendapat Imam
Ahmad. Tapi menurut Imam Syafi'i, pendapat beliau ini rajih. Pendapat Imam Syafi'i ini rajih. Ini dari Abu Darda, dia berkata bahwa suatu ketika, kalau nggak salah, dia ini pergi bersama Rasulullah keluar. Ketika itu matahari sedang terik-teriknya, syiddatul har, terik. Lalu didapatilah bahwa Rasulullah sama siapa temannya lagi. Intinya Rasulullah berdua sama ada sahabat satu lagi. Dia ini didapati berpuasa. Maka tapi ini perjalanannya termasuk yang ringan gitu. Disuruh kita memilih antara berpuasa atau berbuka. Intinya tadi menurut pendapat Imam Ahmad, berbuka lebih dianjurkan. Tapi menurut Imam Syafi'i, berpuasa lebih dianjurkan, lebih rajih. Karena dari hadis tadi, dari riwayat Abu Darda tadi, bahwa ketika dia keluar bersama Rasulullah, dia mendapati Rasulullah SAW tidak membatalkan puasanya. Maka kesimpulannya di sini ada 3 tadi, kapan puasa itu menjadi haram, kapan puasa itu menjadi makruh, dan kapan puasa itu diperbolehkan. Kita memilih. Ini ingat ketika kondisi safar. Yang kondisi ketiga tadi itu menurut pendapat Imam Ahmad, berbuka lebih diutamakan, tapi menurut Imam Syafi'i, berpuasa lebih diutamakan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi di acara kita, yaitu di kegiatan rutin kita, yaitu membaca, menyimpulkan, dan menulis. Kembali lagi, yaitu pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk menceritakan semua cerita yang terdapat di dalam Sirah Nabawiyah ini. Perlahan kita akan tuntaskan semuanya. Di mana pada pekan ini saya menemukan satu judul, yaitu apa tadi judul? Pada awal masa remaja beliau, ini tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang. Pada awal masa remaja beliau itu disebutkan bahwa beliau tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa beliau itu biasa mengembala kambing di kalangan Bani Sa'ad dan di Mekah dengan imbalan uang beberapa dinar. Kemudian pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun, sebagaimana kisah ini dijadikan dalam sebuah salawat. Ketika beliau berumur 25 tahun, beliau menjadi seorang pedagang, yaitu berdagang ke negeri Syam, negeri yang sangat panas menurut ceritanya. Beliau berdagang dengan menjalankan barang dagangan milik Siti Khadijah. Ibnu Ishaq menuturkan bahwa Siti Khadijah ini adalah seorang wanita pedagang yang sangat terpandang dan sangat kaya raya akan hartanya. Dia biasa menyuruh orang-orang untuk menjalankan barang dagangannya dengan imbalan, dengan membagi sebagian hasilnya kepada mereka. Sementara itu, orang-orang Quraisy memang memiliki hobi berdagang. Maka tak kalah Siti Khadijah ketika mendengar kabar bahwa ada seorang pemuda yang berusia 25 tahun, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak kalah Siti Khadijah mendengar kabar tentang kejujuran perkataan beliau dalam segala hal dan kredibilitas serta kemuliaan akhlak beliau kepada semua orang, maka Khadijah pun langsung mengirimkan utusan dan menawarkan kepada beliau
untuk berangkat ke Syam menjalankan barang dagangan miliknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah bersiap memberikan imbalan yang jauh lebih banyak kepada Rasulullah, melebihi imbalan yang diberikan kepada para pedagang yang lain. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus pergi bersama seorang pembantunya Khadijah yang bernama Maisarah. Kemudian beliau pun menerima tawaran tersebut dan berangkat bersama Maisarah membawa barang dagangan tersebut ke negeri Syam. Terjadilah perdagangan di sana sampai kembalinya ke kota Mekah. Mungkin sampai sini dulu, kita lanjutkan judul berikutnya di minggu depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit kesimpulan dari pembacaan lanjutan kitab atau buku La Tay'as Shifa'uka Qorib, bukunya Ustadz Abdurrahman Dhani, Jangan Berputus Asa, Kesembuhanmu Sudah Dekat, tentang subjudul buah semangka. Yang mana buah semangka ini adalah buah yang bersifat dingin. Bersifat dingin, sangat bagus sekali dikonsumsi sebelum makan. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan beberapa dokter menganjurkan untuk memakan atau mengkonsumsi buah terlebih dahulu sebelum makan nasi atau makan berat dan lain sebagainya. Juga ini disebutkan sebagaimana yang Allah firmankan, wa fakihatan wa fakihatan wa mimma yashtahun walahmi thayrim mimma yashtahun. Jadi dari ayat ini juga disebutkan buah dulu baru daging. Itu kebiasaan cara makannya para penduduk surga. Jadi nggak bisa kita makan berat dulu baru buah. Karena nanti kalau misalnya kita makan daging dulu terus langsung makan buah, nanti akan terjadi yang namanya pembusukan. Jadi nggak terolah dia di dalam tubuh, malah jadi racun. Jadi makanya para dokter itu menyarankan kepada semua orang ataupun pasiennya itu, kalau kita pengen makan itu makan buah dulu yang idealnya ya. Jadi orang yang ideal tuh 15 menit makan buah. Nah, setelah 15 menit baru dia makan berat. Dan kalaupun kita mau makan buah lagi, yaitu tunggunya sekitar 3 jam. Karena daging itu baru tercerna sekitar 2-3 jam gitu. Nah. Kalau misalnya habis makan nasi, makan berat, makan buah, itu malah justru kita memberikan racun kepada tubuh kita sendiri. Mungkin itu yang sulitnya, yang telah banyak terjadi ya di masyarakat pada umumnya, cuci mulut itu dengan buah habis makan. Padahal kalau kita melihat bagaimana penduduk surga, ya mereka itu kebiasaannya buah dulu baru daging. Dan daging burung yang mereka inginkan, walahmi thayrim mimma yashtahun gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ada di situ tabel panas dingin. Tabel panas dingin dari panas itu dia lembab, kemudian apalagi dingin, itu dikaitin dengan sifat-sifatnya gitu. Kalau panas itu orangnya selalu bergembira, ya kan? Terus kalau lembab itu orangnya selalu peduli gitu. Terus juga dingin, kalau dingin itu lebih ke penakut dan lain sebagainya. Kemudian juga beliau menulis di sana ada pembagian lagi makanan panas dingin, disebutkan juga nasi. Nasi itu sangat berguna sekali untuk menambah lambung, ya kan? Menambah lambung dan memperkuatnya. Bahkan kedokteran India menyebutkan nasi yang dicampurkan dengan susu itu bisa menambah
untuk memperbanyak sperma bagi lelaki dan bisa menggemukkan juga. Nasi sama sayur susu. Susu ini tawar. Iya, susu. Dicampur sama nasi. Terus yang berikutnya juga keju. Keju juga memiliki sifat itu lembab dingin, dan dia juga dipercaya berkhasiat untuk menggemukkan tubuh. Keju. Keju ya. Jadi itu makanan-makanan kategori panas dingin yang disebutkan oleh Ustadz Abdurrahman Dhani. Kemudian ada makanan lain yang tak kalah menarik yang beliau sebutkan, ada talbinah. Nah, talbinah ini disebutkan dalam hadis bisa menghilangkan kesedihan. Menghilangkan kesedihan. Dia juga sama diuretik juga, bermanfaat sebagai diuretik, bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di saluran kemih. Jadi kalau orang-orang sedih itu bisa makan talbinah. Talbinah itu sendiri adalah tepung gandum. Ada itu kalau kita cari di toko-toko herbal, bilang aja talbinah. Itu bagus buat orang yang asma, sedih, orang-orang sedih itu makan talbinah. Kalau orang gabut suruh macul. Terus ada lagi yang tak kalah menarik, beliau di situ menyantumkan hulbah. Hulbah itu jarang kita dengar. Ya, biji hulbah itu atau disebut juga kelebet apalah gitu. Nanti cari di Google masing-masing. Hulbah itu dia hulbah. Ada bahasa ilmiahnya lagi. Cuman dia berbahasa Inggris ya. Cuman kalau dalam bahasa Arab, karena kan beliau rujukannya kitab-kitab Arab. Nah, terutama ke Ibnul Qayyim, rujukan beliau ke Zadul Ma'ad dan kitab-kitab kedokteran Arab Timur Tengah. Nah, hulbah itu juga bermanfaat untuk menghilangkan asma, untuk menghilangkan kalau orang sakit perut tuh kayak diare itu bisa pakai hulbah. Dan hulbah sendiri ini yang uniknya ya, kalau hulbah itu dia lagi direbus dan wanita itu duduk, maksudnya di atasnya diuapin, itu bisa bermanfaat sebagai ratus untuk vagina. Jadi bisa mengokohkan rahim, bisa menghilangkan tumor, kista itu dari dari uap hulbah itu. Nah, enggak, ini khusus untuk kewanitaan. Kan biasa di wanita tuh ada terkenal namanya ratus. Jadi vaginanya itu diuapin gitu. Nah, itulah mungkin yang bisa kita petik dari buku beliau Latai'as Syifauka Qorib. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dari sebuah buku yang dikarang oleh Abdul Malik bin Muhammad Al-Qasim yang berjudul Sehari di Kediaman Rasul. Nah, sempat ya minggu lalu atau kita sempat membahas kisah Rasulullah, tapi saya mendapatkan bab dan tertarik dengan bab ini, yaitu di bab poligami Rasul. Karena memang semuanya mungkin poligami. Nah, Rasulullah itu mempunyai 9 istri. Jadi yang cuma perawan tuh yaitu tadi Aisyah, cuma perawan. Yang sisanya tuh janda paruh baya. Jadi janda-janda yang ditinggal perang. Khadijah juga perawan. Soal perawan apa pernah dia nikah? Khadijah pernah nikah dulu. Cuma dia mungkin ini pokok yang dalam kitab nih yang perawan tuh cuma Aisyah. Makanya mungkin dari istri-istri Rasulullah tuh Aisyah yang paling cemburuan, karena memang ya dia yang paling gadis, jadi berharga. Jadi saya memberikan bahwa apa sih manfaat poligami? Asik. Mungkin dari sisi Rasulullah, manfaat poligami itu kan Rasulullah ini kan punya istri 9, sedangkan di Al-Quran tuh kan An-Nisa ayat 3 tuh minimal istri tuh ada 4.
Nah, ini dikecualikan karena memang kan Rasulullah itu nabi, jadi beliau bisa mengatur, bisa memposisikan diri sebagai orang yang paling adil di dunia. Makanya Allah mengecualikan, memerintahkan untuk sehingga istri-istri Rasulullah itu ada 9. Lalu manfaatnya apa sih buat Rasulullah? Jadi yang pertama itu buat apa namanya melihat hukum-hukum Islam. Jadi kan keperempuanan tuh lebih ini ya, lebih privat ya, lebih ke dalam lagi. Makanya dari itu ada 2 istri yang paling banyak meriwayatkan hadis, itu Aisyah sama siapa satu lagi tuh. Jadi 2 orang tuh yang nanti yang membuka tentang ya cara Rasulullah nanti bersama istrinya, cara Rasulullah melakukan apa di dalam rumahnya. Jadi kan itu privat. Nah, dengan istri-istri beliau tuh jadi semua orang yang kan laki-laki itu jadi tahu bahwa pedoman untuk menjadi seorang suami itu yang Rasulullah ingat tuh seperti ini. Jadi manfaatnya itu. Dan juga Zainab kan istrinya juga Rasulullah tuh ada yang namanya Zainab mungkin, dan juga dikisahkan bahwa Allah memperintahkan apa namanya Rasulullah untuk menikahkan Zainab karena pada saat itu ada perkara pada zaman jahiliyah itu anak angkat. Kan Allah melarang anak angkat ya dulu, yang jadikan anak angkat itu. Jadi langsung ada perintah untuk dinikahkan Zainab apa itu kan. Dan seperti itu. Nah, untuk kita orang biasa apakah bisa poligami? Mudaratnya apa namanya dari kita, tetapi mungkin seperti yang Rasulullah praktekkan bahwa ada kepentingan-kepentingan yang bisa diatasi dengan poligami tersebut, maka kita diperbolehkan untuk poligami. Misalkan Bang Johan nanti ada satu aset yang nggak bisa dipegang di Mekah misalkan, amin. Jadi dia bisa menikahkan orang Mekah untuk mewakilkan asetnya tersebut. Jadi insya Allah Bang Johan punya istri 2, amin. Mungkin sekian dari saya. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan menyimpulkan sebuah buku yang saya baca, yaitu dengan judul Agar Hafal Al-Fatihah, di mana di dalam buku ini saya bisa mengambil poin bahwa terkait tentang seorang penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran itu adalah sangat luar biasa Allah berikan kepada kita, dan di mana buku ini juga memberikan kita saran atau solusi cara agar kita bisa tetap istiqomah dalam membaca Al-Quran, selalu menjaga Al-Quran, dan juga banyak sekali tentang adab-adab cara kita membaca Al-Quran. Di sini di buku ini juga diajarkan bahwa cara kita membawahnya atau cara kita membacanya, dan semua kita diajarkan di dalam buku ini. Dan juga ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal Al-Quran, atau kita mendapatkan menghafal Al-Quran atau 30 juz atau walaupun agak sedikit, itu adalah sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa kita diberikan. Dan juga menghafal Al-Quran itu adalah sangat luar biasa, dan juga dia bisa dibantu oleh Al-Quran ketika dia selalu terus bersemangat untuk membaca Al-Quran atau mengulang-ulang atau murajaah di dalam sehariannya, maka itu akan diberikan bantuan oleh apa yang dia kerjakan selama dia hidup di dunia. Dan juga di dalam Al-Quran Allah SWT terkait tentang mensyukuri apa yang Allah berikan, yaitu
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tak kala Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguhnya barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmatnya, dan sebaliknya apabila kalian mengingkari nikmatku atau tidak merasa bersyukur atas nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Dan begitu juga dengan kita diberikan nikmat menghafal Al-Quran atau nikmat kita bisa dimudahkan dalam menghafal Al-Quran, maka itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena musibah yang besar adalah ketika kita melupakan apa yang Allah berikan kita kemudahan dalam menghafal Al-Quran tersebut. Maka dari itu para teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu, ketika kita mempunyai hafalan yang banyak atau walaupun tidak banyak, maka kita harus tetap menjaganya dengan sebaik-baiknya, karena itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kala di hari kiamat atau hari pembalasan. Ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita diberikan kenikmatan, kemudian kita tidak memanfaatkan apa yang Allah mudahkan pada diri kita, maka itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ketika kita mempunyai ilmu yang banyak atau harta yang banyak, maka itu semua juga akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Rasulullah bersama Umar bin Khattab, ketika dia juga mau memakan kurma dan minum air saja, maka kata Rasulullah, hadza minan na'imil ladzi tus'aluna anhu. Dan artinya itu termasuk kenikmatan yang kalian akan ditanyakan tentangnya. Jadi ketika Umar bin Khattab saja, ketika dia meminum air saja dan memakan kurma saja, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang besar Allah berikan kepada kita, maka itu sangat banyak sekali akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Umar bin Khattab saja ketika dia makan korma dan minum air saja dipertanyakan kelak di yaumul qiyamah. Maka dari itu harus kita syukuri sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, khususnya ketika kita diberikan kenikmatan atau kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Itu yang harus penting kita jaga dan kita syukuri. Mungkin itu saja yang saya bisa simpulkan dari buku yang saya baca. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya akan menceritakan kisah yang pada buku Asbabul Nuzul Tematik yang di Asbabul Nuzul Tematik yang dikarang oleh Dr. Ahmad Yani. Ana akan menceritakan kisah pada bab 10 tentang dusta kemunafikan. Bagi orang munafik, dusta merupakan suatu hal yang biasa dilakukan kepada siapapun. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Suddi berkata,
beberapa orang dari Bani Khuraizah jika kalian diusir, maka kami akan keluar bersama kalian. Lalu Allah menurunkan ayatnya yang artinya, apakah tiada memperhatikan mereka orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara yang kafir, di antara ahli ibadah, di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kalian diusir, maka kami akan keluar bersama kalian dan tidak patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu, dan jika kamu diperangi maka kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Mungkin cukup. Terima kasih.